Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lukiana dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ingin menguraikan mengenai tugas kedua saya, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri. Ini merupakan tugas kedua dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu usaha apa yang dapat dilakukan sebagai warga negara untuk andil dalam menciptakan karakter yang unggul dalam berbangsa dan bernegara agar mencapai negara yang besar, maju, dan berkeadilan. Langsung saja, usaha apa sih yang dilakukan warga negara? Yang pertama, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bukan dengan tawuran atau berpesta di malam kemerdekaan dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Justru hal itu malah merusak persatuan dan kesatuan. Masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan, misalnya mengadakan lomba 17 Agustus. Yang kedua, sebagai warga negara kita harus belajar dengan tekun. Sebagai warga negara kita harus belajar dengan tekun. Nah, sebenarnya ini tuh berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk negara, bahkan sangat penting juga untuk diri sendiri demi mencapai cita-cita yang kita mau nanti. Nah, sebagai pelajar memang sudah semestinya belajar dengan tekun agar cita-cita kita dapat tercapai dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk membawa Indonesia ke kemerdekaan yang sesungguhnya, pendidikan menjadi nomor 1. Nah, selanjutnya saling menghargai dan toleransi. Sikap saling menghargai dan toleransi setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Persebaran budaya yang berbeda-beda namun tetap indah dengan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan agama, suku, dan ras di Indonesia, namun tetap saling toleransi, menjadi sebuah pemandangan yang membedakan bangsa ini dengan negara lain. Banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia hanya untuk belajar toleransi. Maka dari itu kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa yang memiliki ribuan pulau ini. Selanjutnya, mengamalkan isi dari sila Pancasila. Banyak hal positif dalam kandungan Pancasila yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban negara. Salah satu contohnya adalah menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Ini adalah pengamalan yang terkandung dalam sila keempat. Selanjutnya, menghindari pergaulan bebas yang menjurus ke hal negatif. Ini adalah poin penting yang harus dipegang teguh oleh para generasi muda sekarang. Sekarang banyak sekali geng-geng motor yang anarkis yang beranggotakan para pelajar. Dan yang lebih parah lagi, banyaknya pemuda yang terjerumus kecanduan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Jika generasi muda rusak, siapa lagi yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan? Selanjutnya, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Dunia ini semakin dinamis, keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kamu bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop seperti Kejar Mimpi Leaders, camp yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kemampuanmu. Kamu juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial membiasakanmu untuk menerima perbedaan pendapat, lebih peka terhadap lingkungan, dan aktif dalam diskusi. Gabung komunitas Kejar Mimpi bisa jadi langkah awalmu loh. Selanjutnya, berkontribusi menjadi relawan. Sekarang banyak lokal heroes, komunitas maupun organisasi non-profit yang sudah bergerak memberikan solusi bagi isu sosial di Indonesia, mulai dari pendidikan, lingkungan, hingga kemanusiaan.
Kamu bisa ikut serta menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang ada di daerahmu dan sesuai dengan minatmu, mulai dari mengajar anak-anak kurang mampu, menjadi pendamping untuk orang dengan masalah kejiwaan, hingga aksi sapu pantai. Selanjutnya, mendukung produk lokal Indonesia. Nah, cara lain memajukan Indonesia adalah dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Para pengusaha produk lokal ini juga bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Penggunaan produk lokal perlahan juga membantu mendongkrak nilai mata uang rupiah. Selanjutnya, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Kemudahan mengakses internet dan konten yang kita buat maupun terima kadang bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Kita sebagai generasi penerus harus bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan hingga menanggapi konten yang diterima. Kamu bisa memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya atau tukar pikiran maupun informasi positif. Jangan sampai media sosial menjadi saran untuk menjatuhkan satu sama lain atau menyebarkan informasi hoaks ya. Selanjutnya, tingkatkan literasi. Kalau dilihat dari riset World's Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Padahal dari segi infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara Eropa. Selain buku, kemudahan teknologi seperti buku online seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mulai membiasakan membaca. Percaya deh, membaca literasi atau buku setiap hari bisa menambah wawasanmu dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitasmu loh. Selanjutnya, peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan tersebut dapat ditunjukkan dengan senantiasa menjaga lingkungan yang kita tinggali dan senantiasa memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada di masyarakat. Contoh, sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya dan selalu membersihkan lingkungan sekolah dan sekitar. Selanjutnya, kreatif, disiplin, kerja keras, dan demokrasi. Nah, pada era globalisasi seperti ini, pemikiran kreatif sangatlah dibutuhkan. Karena itu kita harus bisa berpikir outside of the box, sehingga kita mampu menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi banyak orang. Di samping itu juga kita harus disiplin. Sifat masyarakat yang disiplin memungkinkan mereka untuk menunjukkan perilaku tertib dan mengikuti berbagai aturan dan peraturan di Indonesia. Contoh sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah mengikuti aturan cara berpakaian sopan di sekolah. Selanjutnya, kerja keras. Orang Indonesia tidak menyia-nyiakan usaha dan antusiasme dalam segala hal yang mereka lakukan. Sifat kerja keras ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai rintangan dan menyelesaikan tugas baik-baiknya. Selanjutnya, demokrasi. Masyarakat Indonesia harus berwatak demokratis. Contohnya nih, sederhana yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. Nah, berikut uraian tugas kedua dari pendidikan kewarganegaraan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.